Assalamualaikum, pertama di Indonesia. Satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat. Raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kondisi selalu sehat walafiat, dan insya Allah perjumpaan kita akan terus memberikan inspirasi. Selamat berjumpa di channel Entrepreneur College. Sahabatku, saudaraku, saya ingin menceritakan tentang satu proses yang sampai sekarang di Nahdlatul Ulama itu masih menjadi problem besar. Bagaimana solusinya, bagaimana merajut problem ini, yakni problem bagaimana menjadikan usaha di Nahdlatul Ulama itu menjadi usahanya organisasi, bukan menjadi usahanya pengurus, bukan menjadi usahanya orang per orang. Karena saat ini yang terjadi di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali perusahaan, PT misalnya ya, koperasi dan sebagainya, atau CV barangkali, itu entitas bisnis yang dibikin oleh teman-teman aktivis NU. Tujuannya mulia, bagaimana mereka semua, kita semua ingin memandirikan NU, mencari solusi atas carut marut atau bahkan tidak bergeraknya pemberdayaan ekonomi umat, tidak bergeraknya amalia-amalia ekonomi Nahdlatul Ulama, sehingga untuk mencapai satu target kemandirian NU itu masih menjadi PR besar. Nah, pengalaman saya, jadi memang tidak mudah memformulasikan satu usaha di mana usaha ini nanti akan menjadi miliknya organisasi. Jadi kalau usaha ini menjadi milik organisasi, itu artinya usaha ini bukan milik pribadi saya, bukan milik pribadi seorang pengurus, siapapun yang menjadi pengurusnya, walaupun inisiatornya, walaupun pembuatnya adalah saya. Nah, ini yang tidak mudah. Karena apa? Kalau ngomongin organisasi, maka tentu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada RT, ya, ada badan hukum yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang tentu kali ini ada di PB. Semua dokumen-dokumen itu pasti ada di pengurus besar. Nah, kalau di pengurus besar mungkin relatif lebih mudah. Karena apa? Karena para petinggi, bos-bos di PB NU itu relatif lebih mudah untuk menggunakan akte notaris atau dokumen-dokumen perkumpulan NU ini untuk membuat satu entitas bisnis. Ya, karena problemnya adalah bukan di situ yang paling utama. Yang paling utama sekarang adalah kita ini di cabang, di MWC, ya, di MBPW itu kan juga pengen membuat satu usaha-usaha di LPNO yang ada di pengurus cabang, yang di MWC ini juga pengen membuat usaha supaya NU kita di lokal kita, di wilayah kita bisa berkontribusi melayani masyarakat dan menjadi Nahdlatul Ulama yang mandiri. Karena dari usaha yang kita create, tentu harapannya adalah kita memperoleh profit. Dengan profit yang cukup, maka tentu ini akan menjadi sumber fundraising, sumber dana untuk kemandirian Nahdlatul Ulama. Tapi lagi-lagi bagaimana memformulasikan supaya usaha ini menjadi usaha organisasi. Nah, kalau bentuknya misalnya PT, di PT itu nanti di akte notaris kan pemegang saham harus ada. Nah, pemegang saham itu kan kalau organisasi kan udah sama organisasi.
dibuktikan dengan akte notaris perkumpulan, dan itu hanya bisa oleh PB. Makanya ketika PBNU bikin seperti itu mudah, tapi ketika sekarang kita di MBC, kita di ranting, kita di cabang, di seluruh Indonesia, dari jauh, dari Jawa Timur, dari Bali, dari NTT misalnya, atau dari Aceh, dari Sumatera, mau meminta dokumen-dokumen PBNU itu kan suatu pekerjaan yang saya kira udah kebayang sulitnya, kebayang beratnya, dan ya hampir-hampir kita bilang lamanya. Belum nanti kita harus, kalau dari daerah harus ngobrolnya, memberikan presentasi alasan dan sebagainya. Saya kira ini akan menjadi satu kerumitan tersendiri. Sementara pengurus-pengurus LPNU di cabang atau di MBC ini kan pengen cepet, ya, pengen mandiri, usahanya cepet. Nah ini kan problem, ya. Maka itu saya selalu menemukan satu formulasi yang harus dicari dengan tepat. Nah, yang kami ikhtiarkan di Jakarta Timur, ya, saya sekedar cerita apa yang kami lakukan di LPNU Jakarta Timur, karena LPNU Jakarta Timur sekarang sudah punya PT, namanya PT Nusa Utama Jakarta Timur, sebagai payung hukum dari bisnis Nusamart, yang merupakan aplikasi marketplace dengan produk utama adalah consumer goods, sembako, dan lain-lainnya. Sahabatku, dengan platform digital dan platform marketplace seperti itulah, maka payung hukum yang kita miliki adalah PT Nusa Utama Jakarta Timur. Nah, problemnya adalah untuk membuat PT itu kan harus ada struktur pemegang saham. Sekarang pertanyaannya, sahamnya bagaimana? Miliknya siapa? Milik saya kah sebagai pendiri misalnya, atau milik pengurus-pengurus yang ikut setoran, membayar saham, atau seperti apa? Lah, kalau yang tercantum di akte notaris kan nama KTP sesuai KTP masing-masing kita. Nah, itu problemnya. Jadi maka itu kita harus membuat, ya, saya merekonstruksi, ya, pengalaman saya itu, kita harus merekonstruksi 3 komponen besar yang saya kira harus dipahami bersama, dan ini harus diyakinkan. Perdebatannya panjang di internal kami di NU Jakarta Timur, antara kita sebagai pengelola, sebagai pencetus, sebagai founder, sebagai pendiri, sekaligus juga kami harus meyakinkan para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, juga struktur PC, Rois, Suriah, Katib, dan sebagainya. Ini semua harus diyakinkan, karena ini kan bergerak atas nama organisasi. Nah, artinya ada satu konstruksi sosial yang harus dirajut, diyakinkan, dan diformulasikan dengan benar. Karena kalau formulasi konstruksi sosialnya nggak benar, maka ini ya akan menjadi sesuatu yang misleading atau kurang tepat sasaran. Kita tahu konstruksi sosial itu adalah antara lain misalnya NU punya jaringan, ya, jaringan itu dari yang tingkat bawah, misalnya anak ranting sampai ranting MWC, PC, PW sampai PBNU. Ini semua kan jaringan struktural yang di semua ranting, di semua MWC, di semua PC itu ada dan ber-SK. Dan ini kan strukturalnya jelas. Orang yang ada di struktural seperti ini maka harus mampu memformulasikan strukturalnya seperti apa, karena ini menjadi jaringan sosial nanti. Ya, karena ini yang ke depan harus kita jadikan sebagai kapitalisasi, jangan sekedar kapital sosial atau sosial kapital, ya, yang ada di NU itu tidak bisa kita rubah menjadi financial capital. Ada beberapa hal di sini, ya, ini sosial kapital, misalnya tadi saya katakan jaringan yang besar, ya, dari Nahdlatul Ulama, jamaah yang sampai 100 juta lebih, ini adalah market yang luar biasa. Bagaimana mengkonstruksi mereka menjadi sebuah financial capital. Nah, itu tentu tidak mudah, makanya harus dihitung betul social capital, karena menjadi target pasar, penetrasi pasar kita ke depan, bisnis kita seperti apa. Social capital itu belum kalau kemudian akan ketemu dengan spiritual capital, ya. Kita punya majelis taklim, kita punya grup-grup Lailatul Istima, Rijalul Ansor, dan lain-lain setelah pondok pesantren. Ini semua kan bagian dari komunitas-komunitas religius yang tentu ini menjadi satu aset tersendiri bagi Nahdlatul Ulama. Bagaimana mengkonstruksi itu semua?
dan menjadi target pasar yang benar supaya menyatukan mereka, mindsetnya disamakan, mengedukasi mereka supaya mindsetnya menjadi sebuah gerakan-gerakan yang sama menuju satu gerakan Nahdlatul Ulama mandiri dalam bidang ekonomi. Itu tidak mudah, terus terang aja ya, karena meyakinkan itu semua perlu waktu, perlu proses. Belum kalau ngomongin etik kapital ya, di Nahdlatul Ulama itu tumbuh norma-norma etik, norma-norma lokal ya, yang itu diakui atau tidak diakui secara langsung atau tidak langsung itu tumbuh sangat subur ya. Kebiasaan-kebiasaan di satu daerah itu semua mempengaruhi bagaimana yang sering disebut dengan misalnya nyadran kalau di masyarakat misalnya ya, yang itu akan menjadi satu ritual tersendiri di satu kampung, dan itu diakui menjadi sebuah ritual komunitas Nahdlatul Ulama secara lokal dan seterusnya. Ini semua norma-norma etik seperti itu muncul. Belum yang terpenting norma etik juga, misalnya kita ini katakan warga NU biasa, sementara ada Pak Kiai, ada Gus-Gus yang secara kultural, secara sosial, secara apapun religi, kita mengakui bagaimana mereka semua punya peran, mereka semua punya pengaruh besar di umat Nahdlatul Ulama. Inilah masalahnya, harus dibuat satu rekonstruksi sosial, rekonstruksi religi, rekonstruksi etik kapital yang tidak mudah. Nah, semua itu juga bagian dari bagaimana menciptakan satu kultural kapital, ya, sosial kapital, kultural kapital, etik kapital, sampai menjadi sosial kapital, spiritual kapital. Ini semua harus diramu secara tepat menjadi sebuah formulasi gerakan pemberdayaan ekonomi umat, menjadi satu formulasi gerakan keekonomian NU lewat lembaga perekonomian ekonomi NU. Ini perlu perdebatan panjang, perlu meyakinkan mereka semua, karena yang menjadi warga Nahdlatul Ulama itu bukan satu kelompok, tapi berbagai macam kelompok Nahdlatul Ulama sebagai sebuah rumah besar, kapal besar. Ini dihuni oleh siapapun dan semua orang punya nilai-nilai yang mereka anut, dan itu yang tidak mudah ya, meyakinkan mereka, menjadikan mereka menjadi sebuah pola pikir yang sama untuk menjadi sebuah movement, untuk menjadi sebuah gerakan keekonomian Nahdlatul Ulama. Dan itu yang terus terang menjadi PR dan perdebatannya panjang. Sahabatku, saudaraku, selain kita harus memformulasikan sosial kapital itu menjadi financial capital, kita juga harus merumuskan secara hukum, formulasi hukumnya kayak apa. Kita mau bikin yayasan, mau bikin PT, ini semua ada hukum, ada undang-undangnya, karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau membuat PT, bagaimana membuat PT-nya, ya kan, pemegang sahamnya itu seperti apa, milik siapa, saham terbesar dimiliki siapa, dan sebagainya. Itulah sahabatku. Jadi pengurus-pengurus NU yang selama ini ada itu kan NU hanya dapat sedekah, hanya dapat fee kecil ya, atau saham sedikit. Nah, kalau pengalaman saya di Jakarta Timur, maka PT Nusa Utama Jakarta Timur itu 51%-nya adalah saham dan miliknya organisasi lewat LPNU. Nah, dalam konteks ini adalah kita memakai formulasi bahwa LPNU adalah memperoleh wakaf dari para pemegang saham. Jadi wakaf-wakaf ini itu kan satu, katakan kita ada sekitar 9 para pendiri yang kemudian pendiri ini memiliki saham 49%. Nah, orang-orang ini mewakafkan, mengikrarkan wakafnya untuk Nahdlatul Ulama, untuk LPNU ya, jumlahnya 51%. Sehingga dengan demikian maka saham mayoritas adalah milik organisasi yang diperoleh oleh organisasi secara melalui wakaf orang-orang yang mendirikan itu. Nah, muncul problemnya adalah bagaimana memformulasikan wakaf ini ke dalam akta notaris PT. Ya, itulah yang tidak mudah, karena Bapak harus melalui satu bukti. Kalau buktinya adalah KTP, kan berarti bisa jadi KTP orang itu gitu kan. Nah, bagaimana yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah untuk sementara ini adalah pakai KTP, tapi ada ikrar wakaf, ada surat mandat dari pengurus cabang. Itulah yang kemudian menjadi nadir ya, sehingga LPNU menjadi nadir
penyelenggara yang kemudian punya kewajiban mengembangkan bisnis ini. Karena problem terbesar nanti itu adalah bagaimana kalau terjadi pergantian kepengurusan. Jadi kalau LPNU ganti pengurusnya, ini perusahaan nanti gimana kelanjutannya? Ini membicarakan ini saya kira hal yang saya kira perdebatannya panjang sekali, dan alhamdulillah kita bisa memformulasikan itu. Dan dengan saham 51% adalah milik LPNU, artinya siapapun nanti yang mengganti posisi saya sebagai ketua LPNU, silakan aja, monggo-monggo aja. Tapi ada orang-orang yang memiliki 49% di saham ini juga harus diajak bicara, karena mereka lah yang melahirkan, yang menjadi pendiri, yang menjadi perintis, yang dari awal merintis. Sehingga kalau terjadi satu regenerasi kepengurusan baru, maka pengurus baru dengan kepemilikan mayoritas dia bisa ngatur segalanya. Tapi jangan lupa tetap harus beraudiensi, harus memandang, melihat para pendiri yang sebelumnya terlibat. Itulah makanya menjadi tidak mudah, karena 51% ini, saham ini tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual. Kenapa? Statusnya wakaf, ya, wakaf saham. Nah, karena yang boleh dilakukan oleh pengurus LPNU nanti siapapun ya yang menggantikan saya, siapapun yang nantinya menjadi pengurus baru, yang dilakukan oleh LPNU hanya bagaimana mengembangkan bisnis ini, mengembangkan saham ini, dan memperoleh memanfaatkan dari hasil usaha. Tidak boleh sahamnya berkurang dari 51%, misalnya ada pengurus yang menjual 5% misalnya, atau menjual 40%, tidak boleh. Jadi saham 51% itu adalah saham wakaf dari para pendirinya, yang karena LPNU adalah nadir hanya berhak untuk mengolah, hanya untuk mentasarufkan, memperoleh manfaat silahkan, tapi tidak boleh mengurangi, maka itu tidak boleh memindahkan, tidak boleh menjual daripada wakaf saham itu. Itulah sahabatku, dengan cara seperti itu maka adanya surat mandat memungkinkan bahwa nadir ini bisa mengelola, bisa mengembangkan perusahaan ini. Kalau nanti terjadi pergantian pengurus, ya tidak apa-apa, pengurus baru kan ex officio mereka juga adalah penerus nadir, karena nadirnya lembaga. Maka itu LPNU kalau diganti orangnya ya tetap 51% adalah saham yang tidak boleh berkurang dan tidak boleh dijual belikan, karena ini adalah wakaf. Itulah sahabatku, saudaraku, yang boleh dilakukan oleh LPNU. Pengganti berikutnya, regenerasi pengurus baru berikutnya adalah hanya mengembangkan, mengelola, dan bagaimana memanfaatkan, silakan. Kalau ada hasil, itulah yang diambil manfaatnya oleh para pengelola maupun para istilahnya ya CEO-nya, ya kan, para pengelola daripada bisnis ini. Sahabatku, saudaraku, jadi itu merekonstruksi formulasi hukumnya itu yang tidak sederhana. Sahabatku, saudaraku, tidak hanya sekedar itu, lebih penting lagi nanti adalah harus masuk ke satu formulasi model bisnisnya seperti apa, formulasi bisnis prosesnya seperti apa. Nah, 3 formulasi ini penting ya. Cuman untuk yang ketiga ini saya mesti sampaikan di edisi lain. Kenapa? Menentukan satu bisnis model, menentukan satu bisnis proses, menentukan produknya apa, bagaimana caranya, sistem bisnisnya seperti apa. Ini memerlukan suatu kajian yang sangat mendalam. Apakah kita hanya akan mengikuti model-model bisnis apa, ya kan, katakan warung-warung seperti biasa atau toko-toko seperti biasa, atau menjadi marketplace seperti yang kita lakukan saat ini ya. Nusamat menjadi marketplace seperti Tokopedia, seperti Lazada ya, seperti Shopee, seperti itu yang tidak mudah. Bagaimana kita belajar tentang bisnis proses maupun bisnis model dari yang kita lakukan di Nusa Utama Jakarta Timur. Itulah saudaraku. Jadi di LPNU dengan PT Nusa Utamanya yang kita punya, maka kita akan bergerak menuju satu upaya pemberdayaan ekonomi di Nahdlatul Ulama dalam rangka memandirikan NU secara organisasi maupun jamaahnya. Hanya memang para aktivis memiliki satu PR besar, bagaimana memformulasikan
perusahaan atau bisnis-bisnis ini bukan menjadi bisnisnya orang per orang, individu-individu pengelola atau pengurusnya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana memformulasikan bisnis-bisnis ini menjadi miliknya organisasi. Ya, dengan milik organisasi artinya kita semua bekerja untuk organisasi, kita bekerja mengabdikan, berkhidmat untuk organisasi yang didirikan oleh para ulama. Itulah sahabatku saudara, bahwa kita bekerja memperoleh hasil, dibayar, digaji, ya itu wajar-wajar saja, profesional aja, tetap owner. Tapi yang terpenting ownership-nya pada merangkai, memformulasikan para pemegang saham secara hukum, karena kita ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua adalah PR-PR yang luar biasa, diskusinya panjang, dan kami di Jakarta Timur khusus mendiskusikan kayak gini-gini itu hampir 6 bulan. Tiap hari kita diskusikan itu sampai kita hanya membuat sebuah keputusan. Yes, alhamdulillah seperti sekarang sudah tinggal kita jalankan. Terima kasih afamikum, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Tentu ini masih akan kami kaji, akan kami explore lagi pada video-video selanjutnya yang terus saja diikuti supaya satu video dengan video lain tidak saling putus, tapi menjadi sebuah satu kesatuan yang terus menginspirasi. Maka itu yang belum subscribe ya subscribe, ya, yang memiliki manfaat silakan di-share. Supaya apa? Supaya like, subscribe Anda tentu memberikan spirit kita untuk semangat membuat video-video lagi yang lebih berkualitas untuk mencerahkan dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Afamikum wallahul muwaffiq wa mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Pertama di Indonesia, satu persembahan dari Nahdlatul Ulama untuk semua anak bangsa. Ayo download Nusamat di Play Store. Ayo jadi pejuang ekonomi umat, raih cashback yang membuat Anda akan pasif income selamanya.